Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi di pagi hari ini bersama renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara, tertulis dalam kitab Ayub, pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-25. Ayub 19, ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, tidak asing lagi ketika berbicara tentang kitab Ayub. Ayub, ketika kita mempelajarinya, bahkan membicarakannya, kita akan teringat atau terarahkan untuk membicarakan tentang penderitaan yang dihadapinya. Yang walaupun penderitaan itu sangat berat, di luar perkiraan dan pemikiran manusia, tetapi dia tetap taat dan bertekun di dalam Tuhan. Bahkan di pasal 1 ayat yang ke-8 dijelaskan, dia menderita padahal dia seorang yang saleh. Ayub seorang yang jujur, takut akan Tuhan, dan dia adalah orang yang senantiasa menjauhi kejahatan. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita lebih baik dari Ayub? Kalau diperhadapkan kepada Ayub, penderitaan, kesusahan, kesakitan yang kita hadapi sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dihadapi atau penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi di saat ini, kecil pun penderitaan, kita langsung jatuh ke dalam sungut-sungut. Kita langsung mengeluh. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan dan mencari-cari di mana peranan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seharusnya dibandingkan dengan kehidupan Ayub ini, kita harus lebih bersabar. Kita harus lebih setia dan bertekun tetap di dalam Tuhan, karena penderitaan yang kita hadapi belum sebanding, bahkan jauh dari apa yang dialami oleh Ayub. Kita masih mempunyai keluarga, kita masih mempunyai teman. Berbanding terbalik dengan Ayub, bahkan saudara-saudaranya, orang yang di sekelilingnya meninggalkan dia, tidak hanya meninggalkan, bahkan mencemooh dia. Mengapa Ayub bisa melakukan itu? Mengapa Ayub sangat kuat untuk menghadapi penderitaan itu? Firman Tuhan hari ini menjawab kita, karena Ayub tahu
bahwa Tuhan itu yang dia sembah, yang dia puji adalah Sang Penebus di dalam hidupnya. Sangat jelas tadi dikatakan dia penebus hidupnya, dan dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus Sang Penebus kita, yang tak lama lagi kita akan merayakan kebangkitannya dari antara orang mati, sebagai gambaran bahwa Tuhan kita hidup dan membangkitkan kita juga dari berbagai macam penderitaan. Apapun kesusahanmu, apapun penderitaan kita sekarang, apapun pergumulan kehidupan kita sekarang, dari kisah Ayub ini mengajak kita untuk tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan, sebab Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak berdiam begitu saja, tapi Tuhan kita itu hidup. Demikian janjinya kepada kita, bahwa kita juga akan dibangkitkan dari segala penderitaan, bahkan dari kematian. Berpengharapanlah senantiasa di dalam Tuhan, di berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan, yakin, setia, dan tekun di dalam Tuhan, sebab Dia hidup dan kita juga akan dibangkitkan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang telah menyapa kami, menguatkan kami untuk tetap setia dan bertekun hanya di dalam Tuhan saja. Berbagai penderitaan, berbagai pergumulan yang kami hadapi, yang tidak sebanding dengan yang dihadapi hamba-Mu Ayub, kami ingin boleh belajar dari kisah Ayub ini untuk senantiasa setia kepada Tuhan, seberat apapun tantangan, seberat apapun penderitaan yang kami hadapi. Sebab kami yakin Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang pada waktunya Engkau akan membangkitkan kami juga. Secara khusus Tuhan akan mengangkat kami dari segala beban kami dan penderitaan kami. Demikian pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Sang Penebus yang hidup itu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami satu hari ini, dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, menguatkan kita untuk menjalani aktivitas kita dalam satu hari ini. Sampai jumpa di renungan harian di esok pagi di renungan HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati. Takkan